Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya agar setiap kita kiranya tetap sehat dan dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara masih dalam serial tentang keuangan, puji Tuhan. Ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak, gimana ya Pak caranya supaya keuangan kami sehat? Saudara, kalau kita ingin membahas soal keuangan yang sehat, tentunya kita juga harus tahu bahwa segala sesuatu sudah ada dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Ya, sebab kalau kita bicara keuangan, kita bicara uang khususnya, tidak mungkin uang itu jatuh tiba-tiba dari langit. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, uang bisa didapat kalau kita ada satu kata ini yang luar biasa, yaitu bekerja. Haleluya, haleluya. Ya, makanya Alkitab katakan cuman orang yang bekerja yang boleh mendapatkan berkatnya itu, saudara, ya. Sebab kalau kita belajar dari kitab Kejadian, bahkan saudara, manusia belum jatuh dalam dosa pun manusia pertama Adam, dia taruh di Taman Eden. Tuhan bilang waktu ditaruh di Taman Eden bukan dia cuma makan tidur, saudara. Tapi dikatakan sama Tuhan, kamu harus mengusahakan, menjaga, memelihara taman ini. Nah, kata mengusahakan itu adalah bekerja sebetulnya. Jadi dari awal manusia diciptakan, Tuhan sudah mau kita ini menjadi orang-orang yang rajin, yang giat bekerja. Dan kalau kita rajin, giat bekerja, pasti saudara, Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Mari kita lihat dari nasihat daripada seorang yang penuh hikmat, yaitu Raja Salomo, ya. Mari kita lihat dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan, segala sesuatu dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Haleluya. Jadi kalau saudara nanti sudah mati, saudara tidak akan bekerja lagi, ya. Tapi saudara, selama saudara masih hidup, saudara harus bekerja dengan giat, ya. Haleluya. Supaya waktu saudara bekerja, saudara diberkati dan hidup saudara bisa menjadi berkat. Haleluya, haleluya, ya. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, Kitab Salomo mengajarkan bagaimana sebetulnya kita harus bisa mengelola, ya, bukan hanya cakap mengelola keuangannya. Waktu kita dipercayakan pekerjaan pun, kita harus bisa mengelola pekerjaan kita dengan cakap. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan kita dan keuangan kita menjadi sehat juga, saudara, ya. Mari kita lihat apa yang disampaikan nasihat Amsal Salomo ini, ya. Yang pertama, bagaimana kita punya pekerjaan, pengelola pekerjaan dengan sehat. Yang pertama, Pengkhotbah pasal 9 ayat 7a dikatakan, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Haleluya. Apa maksud dari ayat ini? Raja Salomo sedang memberikan nasihat kepada kita umat Tuhan. Yang pertama, kita bisa menikmati hasil pekerjaan tangan kita. Haleluya. Jadi saudara, banyak orang yang bekerja dan bekerja. Tapi mereka lupa menikmati berkat Tuhan tersebut. Mereka lupa membagi waktu buat istri dan anaknya. Mereka lupa membagi waktu bahkan buat dirinya sendiri. Sampai istirahatnya itu kurang terus, saudara. Sehingga satu ketika dia datang ke dokter, dokter evaluasi kesehatannya, dokter bilang, Anda sudah harus betul-betul jaga kehidupan karena kondisi Anda sudah tidak baik. Haleluya. Saudara, kalau seperti itu kita cuma bisa kaget, saudara. Kenapa? Karena pada saat awal kita diberkati, kita nggak bisa membagi waktu. Kita nggak bisa mengelola waktu dalam pekerjaan kita tersebut. Sehingga kita cuma fokusnya kerja, dan kerja. Tapi melalui nasihat Amsal Salomo ini, mari kita menikmati hasil pekerjaan kita. Ada waktunya kita bekerja dengan giat, ada waktunya kita beristirahat, ada waktunya juga kita harus membagi waktu kita dengan istri dan anak-anak kita. Sehingga pekerjaan kita juga akan fresh terus, saudara. Waktu kita sudah menikmati kebersamaan dengan diri kita sendiri, dengan orang-orang yang kita kasihi, juga tentunya
punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan, untuk punya waktu pribadi dengan Tuhan, saudara, saya percaya saudara akan sehat secara rohani, saudara akan sehat secara mental, bahkan secara jasmani, dan semuanya akan membuat saudara lebih bergairah dalam bekerja. Saudara akan lebih bergairah, ya, dan saudara akan menikmati segala kebaikan Tuhan lebih dan lebih lagi. Banyak orang tidak punya waktu bahkan untuk Tuhan, saudara. Mereka hari Minggu pun, saudara, yang seharusnya kita ke rumah Tuhan, mereka pakai untuk selalu meeting, selalu bekerja. Jadi saya sarankan melalui firman Tuhan ini, mari saudara, kita perlu uang, kita perlu pekerjaan, tapi nikmatilah hasil pekerjaan saudara. Adalah waktu-waktu yang saudara bagi untuk Tuhan dan keluarga saudara dan juga untuk diri saudara sendiri. Haleluya. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-8 dikatakan, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Haleluya. Apa maksud dari kebenaran firman Tuhan ini? Saudara harus tahu bahwa di dalam dunia kerja, terlalu banyak godaan untuk seseorang itu bisa kompromi dengan imannya. Ya, malah saudara terkasih dalam Tuhan, bisa juga ya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, seseorang tergoda untuk menurunkan standar hidupnya yang saudara sudah pegang seharusnya sesuai firman Tuhan. Standar firman Tuhan dalam hidup saudara itu saudara turunkan. Haleluya. Ya, maksud dari menjaga kesucian di tempat kerja dan bisnis ini merupakan sebuah hal esensi. Oleh sebab itu, ya, di dalam dunia bisnis, dalam pekerjaan, supaya apa? Hidup saudara semakin mempermuliakan Tuhan melalui pekerjaan dan bisnis saudara. Dan saya percaya kalau saudara bisa menjaga kesucian di dalam kehidupan pekerjaan marketplace saudara, maka saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan. Jadilah berbeda dengan dunia ini. Sekalipun saudara ada di lingkungan di dunia ini dalam bekerja dan berdagang, tapi jadilah berbeda. Sebab saya percaya kalau saudara punya iman, ya, saudara berani berbeda, maka Tuhan yang akan menjadi pembela dan tidak akan pernah mempermalukan kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Hal yang ketiga, mari kita lihat sama-sama dari kitab Pengkhotbah pasal 9, ayat yang ke-10a dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya poin yang ketiga dalam saudara mengelola pekerjaan, yaitu saudara harus memberikan pekerjaan saudara, apapun yang dipercayakan oleh Tuhan itu, harus dengan terbaik. Haleluya. Excellent, saudara, sebagai anak Tuhan, ya. Banyak orang waktu dipercayakan hal-hal masih dimulai dari yang kecil, mereka nggak bisa memberikan yang excellent. Mereka menganggap remeh. Padahal saudara tahu, firman Tuhan katakan, waktu saudara melakukan yang terbaik, sudah dipercayakan perkara mulai dari yang kecil, maka akan lebih besar, dan lebih besar lagi. Seberapa banyak saudara mendengar firman Tuhan ini ingin mengalami promosi dalam pekerjaan saudara? Mulailah dengan apa yang Tuhan percayakan, lakukan itu dengan yang terbaik. Termasuk dalam pelayanan kita. Haleluya. Maka promosi akan datang dari Tuhan. 3 hal ini saudara pegang. Biarlah kita bisa menjadi pengelola pekerjaan yang baik. Dan kalau pekerjaan kita baik, maka keuangan kita sehat. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Hamba berdoa dalam nama Yesus setiap kami para pendengar program ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami. Bahkan apapun yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan selalu menambah-nambahkan hikmat. Membuat kami akan selalu berhasil dan berkemenangan. Dan kami percaya bahwa promosi menjadi bagian kami umat-Mu. Di saat kami melakukan firman Tuhan di dalam pekerjaan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.